Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Selamat pagi semuanya, teman-teman semuanya, sahabat billionaire semua dimanapun Anda berada. Hari ini senang sekali saya jumpa lagi dengan saya, Nyoman Aris Susanto. Di video kali ini saya ingin berbagi sama teman-teman ya. Mungkin di luar sana banyak sekali teman-teman yang mengatakan bahwa di era pandemi seperti ini bingung ya, enaknya bisnis apa sih gitu ya. Kalau mau bisnis juga nggak ada modal, apalagi buat teman-teman yang saat ini belum pernah punya pengalaman bisnis ya, modalnya terbatas gitu ya. Di era seperti ini, di era krisis seperti ini, cocoknya bisnis apa sih ya. Oke, hari ini di video kali ini saya akan bahas bisnis yang cocok di era pandemi. Oke, pastikan terus tonton buat teman-teman semuanya video ini sampai selesai. Oke. Oke. Nah, sahabat billionaire semuanya, kita tahu, saya tahu ya, atau mungkin Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya dimanapun berada, di masa pandemi ini adalah masa-masa yang mungkin tidak mudah bagi sebagian orang gitu ya. Apalagi Anda dalam notabene adalah orang-orang yang mungkin latar belakangnya adalah seorang pegawai, karyawan ya, atau mungkin sejenisnya ya, memang mungkin notabene bukan orang-orang pebisnis gitu. Yang mana sekarang ini ketika kita memulai bisnis, apalagi bisnisnya offline yang harus bertemu dengan orang yang saat ini sangat-sangat dibatasi gitu ya. Lah, apa yang harus kita lakukan lah? Bisnis apa yang cocok? Nah, yang pertama teman-teman, sebelum memilih bisnis ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita harus paham fundamentalnya ya. Kita harus punya alasannya gitu. Ya, fundamental yang pertama, teman-teman saat ini adalah pilih bisnis ya yang modalnya murah tentunya gitu ya. Kenapa? Buat teman-teman yang mungkin saat ini berbisnis belum punya ilmu ya, dan minim keilmuan, belum minim pengalaman tentang bisnis, kalau langsung dengan masuk ke dalam dunia bisnis yang modalnya gede ya, puluhan bahkan ratusan juta, pasti tentunya itu akan mengkhawatirkan karena resikonya pasti akan tinggi. Betul apa benar? Ya. Jadi yang pertama adalah fundamental. Yang pertama adalah teman-teman cari atau teman-teman pilih bisnis yang tidak membutuhkan modal yang besar. Oke. Yang kedua. Nah, teman-teman yang kedua, carilah bisnis yang trennya saat ini lagi naik. Ya, loh, emang ada bisnis yang lagi turun? Wah, banyak banget ya. Di era pandemi ini banyak sekali bisnis yang trennya lagi turun. Ya, mohon maaf. Salah satunya adalah traveling ya. Di era pandemi ini bisnis traveling itu sangat-sangat terhambat sekali, sangat turun drastis. Ya, bisnis perhotelan ya. Selain itu modalnya nggak murah ya, modalnya sangat besar, tapi sekarang juga mengalami penurunan. Ya, bisnis bisa jadi butik-butik offline. Ya, saat ini juga kurang bagus ya, lagi penurunnya luar biasa drastis gitu. Kuliner, bahkan kuliner pun juga sebagian banyak yang mengalami penurunan drastis ya, karena di tempat saya sendiri alun-alun itu baru orang buka jam sekian harus bubar, jam sekian harus ini. Nah, makanya teman-teman semuanya, ini yang menjadikan kita harus memilih bisnis apa yang kira-kira trennya lagi naik. Ada nggak? Banyak gitu. Salah satunya apa? Salah satunya tren yang lagi naik di era pandemi ini adalah bisnis yang bergerak di bidang, satunya adalah kesehatan, gitu ya. Ini adalah survei ya. Terus bergerak di bidang home care ya, kebersihan rumah tangga itu termasuk sekarang ini trennya lagi naik, gitu ya. Ya, karena di Shopee kemarin dicek ya, mohon maaf saya sebut merek. Rating tertinggi sekarang ini adalah salah satunya adalah produk-produk yang bergerak di bidang skincare dan kecantikan. Salah satunya itu, selain kesehatan dan kekebalan tubuh gitu ya. Jadi produk-produk kesehatan, kekebalan tubuh itu trennya lagi naik ya, kecantikan juga trennya lagi naik tapi yang secara online ya. Kemudian salah satunya lagi tadi apa? Home care gitu ya. Terus bisnis-bisnis yang bergerak di bidang online, Gojek, Grab gitu ya, atau mungkin teman-teman yang saat ini lagi ngembangin di bisnis online gitu ya, itu trennya lagi naik. Atau aplikasi-aplikasi ya, contoh bisa dilihat teman-teman ya, kayak Zoom, kayak StreamYard yang dulunya nggak laku sekarang ini naiknya luar biasa gitu ya. Nah, aplikasi ya, kesehatan, home care, kecantikan, yang apapun itu, apalagi bisnisnya bisa
dirubah menjadi bisnisnya bergerak di online. Nah, terus yang ketiga teman-teman, ya, fondasi yang ketiga, ya, fundamental yang ketiga, carilah bisnis yang memberikan income yang besar tentunya. Meskipun modalnya kecil, tapi kalau bisa cari bisnis yang income-nya besar itu. Ada nggak bisnis yang modalnya kecil tapi income-nya besar? Ada, banyak teman-teman ya. Nanti di sesi selanjutnya akan saya bedah satu persatu apa aja sih gitu ya. Makanya tongkrong terus di channel ini. Ya, yang ketiga adalah carilah bisnis yang besar, karena penghasilan kecil atau besar itu capeknya sama. Betul nggak kira-kira ya? Jadi kalau daripada pilih yang kecil ya mending yang besar, capeknya sama gitu. Terus yang keempat adalah carilah bisnis yang teman-teman meskipun itu modalnya tidak besar ya, tapi bisnisnya berskala bisa diekspansi bukan hanya di satu lokal, satu wilayah, tapi bisa ekspansi sampai ke beberapa wilayah, ke beberapa daerah gitu ya. Atau lebih bagus lagi bisa ke nasional dan mancanegara. Wah, itu keren banget gitu ya, karena di era pandemi ini tentunya teman-teman semuanya kita akan dibatasi banyak hal, terutama itu yang menjadikan kita ini banyak sekali orang-orang atau saudara-saudara kita mengeluh dengan adanya lockdown dan sebagainya gitu ya. Oke, itu yang keempat. Dan yang kelima, ingat bahwa buat teman-teman yang terutama teman-teman yang masih pemula sekali di dalam bisnis ya, tentunya memulai dalam bisnis itu tidak mudah. Bukan hanya memulai, mempertahankan bisnis pun juga sangat tidak mudah. So, yang kelima adalah carilah bisnis yang di situ terdapat mentoring atau bimbingan step by step sampai teman-teman bisa mendapatkan hasil dari bisnis yang teman-teman bangun di era pandemi seperti hari ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman semuanya. 5 fundamental memilih sebuah bisnis di era pandemi. Ya, yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah satu, pastikan bisnisnya modalnya terjangkau atau murah gitu ya. Biar teman-teman tidak keberatan dalam memulai bisnis apalagi orang-orang pemula. Yang kedua adalah pastikan bisnisnya adalah trennya lagi naik. Jangan sampai memilih bisnis yang trennya lagi turun. Baru teman-teman buka, ternyata nggak jalan gitu ya karena trennya lagi turun. Terus yang ketiga apa? Pastikan yang ketiga adalah teman-teman memilih bisnis yang potensi bagi hasilnya atau profitnya itu gede. Kenapa? Karena potensi atau hasil besar atau kecil itu capeknya sama gitu ya. Terus yang keempat adalah pastikan bisnis Anda bisa diekspansi sampai beberapa wilayah, terutama bisa melingkupi jangkauan nasional bahkan mancanegara, itu lebih baik ya. Terus yang kelima adalah pastikan teman-teman juga dalam bisnis tersebut ya memiliki yang namanya mentoring atau pembimbing. Karena kenapa? Tidak mudah memulai sebuah bisnis tanpa adanya mentoring atau konsultan atau seorang pembimbing. So, 5 hal ini sebagai pondasi teman-teman bagaimana bisa memulai bisnis di era pandemi ini. Insya Allah meskipun di era krisis ini teman-teman pasti akan memiliki sebuah bisnis yang akan teman-teman rintis dan akan menjadi bisnis yang sangat besar nantinya. Oke, teman-teman semuanya, sahabat Billionaire semuanya, itu adalah 5 tips memilih bisnis di era pandemi. Oke, jika teman-teman senang dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman, ke saudara, ke relasi Anda, biar apa? Biar semakin banyak mendapatkan manfaat ya. Meskipun pandemi, jangan ikut galau, tapi tetap semangat. Karena kenapa? Karena apapun yang direncanakan Allah itu semuanya baik. Oke? Dengan saya Nyoman Aris Susanto, ketemu lagi di video selanjutnya. Next akan kita bahas lebih detail lagi seperti apa sih bisnis yang cocok ya untuk kita segera mulai di era pandemi ini. Oke. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Dadah.